Totalnya 35.000 ya. Itu udah aku bonusin lomboknya. Wah, makasih ya Bu. Tahu aja aku mau nyambel. Oh ya, nanti jangan lupa ya, kita ada pengajian di rumahnya Bu Suminten. Oh iya, nanti kuusahakan deh. Loh, Bu Musda, kok nggak pernah kelihatan di masjid lagi? Ingat akhirat, Bu. Jangan ngurusi jualannya terus. Astagfirullah, Bu. Mulutnya. Dah Bu, jangan diladenin. Ntar malah gak berhenti-berhenti dia nyerocosnya. Berasa dia yang punya kunci surga. Aku beli ikan lelenya 1 kilo dong. Sama bawangnya 1/4 ya. Ini Bu, 50.000 semuanya. Loh, mahal ya. Cari untung kok segitunya. Sama tetangga loh, kok dimahalin. Pantesan gak kaya-kaya. Duitnya gak berkah. Mbak Arum, kok masih gak jilbaban? Emang ya anak gadis zaman sekarang sukanya jadi pusat perhatian laki-laki. Jangan dibiasain, Mbak. Ntar jodohnya kabur loh. Hah? Oh, dinasehatin kok. Haho. Coba kamu itu ngikut kayak anak saya yang berprestasi. Pasti Allah lancarkan urusannya. Dah ya wes, saya pergi dulu. Bisa-bisanya dia bilang kayak gitu. Pantes aja dicerain suaminya. Jangan didengerin Mbak Arum. Iya Bu, nggak apa-apa kok. Kayaknya Bu Sukemi nggak tahu kalau saya nonis. Lah iya, sok tahu banget. Mana pingin banget kelihatan kaya, padahal aslinya udah jatuh bangkrut. Bu Sukemi awalnya merupakan orang yang kaya hasil dari warisan orang tuanya. Namun, karena dia tidak bisa mengolah keuangan, hartanya habis. Walaupun begitu, Bu Sukemi tidak mau kelihatan seperti orang susah. Bu Sukemi juga terkenal akan mulutnya yang suka berkomentar miring tentang warga sekitar berdalih agama. Dia bahkan kerap menekan anaknya untuk terus berprestasi agar dia tetap menyombongkan keluarganya di depan orang lain. Laras, ini tolong bawain belanjaan Ibu. Gimana nilaimu semester ini? Sejauh ini aman Bu, cuma ada nilai Laras yang B-. Oh iya Bu, Laras butuh uang untuk ujian praktek. B-. Kamu ini loh, tinggal belajar yang becus kok gak bisa. Malu Ibu kalau ditanyain sama orang lain. Sana minta bapakmu, Ibu gak ada duit. Cari beasiswa sana loh. Iya Bu, maaf. Nanti Laras coba lagi ya Bu. Ya wes, sana masuk kamar, belajar. Aduh, tabunganku udah mau habis. Bahaya ini. Aku harus cari cara untuk cari uang. Ini tanggal berapa sih? Oh, iya ya. Kan bentar lagi mau kurban. Gimana kalau aku bisniskan aja? Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Loh, ada apa ini? Kok pada kumpul-kumpul? Kita lagi diskusi panitia kurban, Bu. Wah, pas banget. Saya mau menawarkan diri untuk jadi ketua panitia Idul Adha besok. Waduh, Bu. Tapi lebih baik diserahkan ke orang-orang yang lebih berpengalaman. Loh, merendahkan orang-orang ini? Gini-gini saya punya banyak koneksi. Kebetulan teman dekat saya ada usaha ternak sapi dan kambing kurban. Wah, kebetulan sekali. Kalau emang bener begitu, saya setuju-setuju aja. Tunggu dulu. Kita cek dulu peternakannya kayak gimana. Wes talah Bu, percaya aja sama saya. Gini-gini saya punya banyak kenalan peternak-peternak bagus. Udah ya, pokoknya nanti tinggal kasih daftar nama yang mau kurban ke saya. Biar saya pesankan nanti ke orangnya. Wes, nanti berkabar saja, saya duluan. Pak Adun, Bapak yakin percaya sama Bu Sukemi? Positif aja, Bu. Siapa tahu Bu Sukemi memang punya kenalan.
kan lumayan kita juga diuntungkan. Ya sudah Bu, saya mau laporkan ini ke Pak Ustadz. Saya permisi dulu. Mari Pak. Setelah mengumpulkan list nama warga yang hendak kurban, Pak Adun datang ke rumah Bu Sukemi untuk memberikan list itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Ini Bu, list nama warga yang mau kurban. Tapi para warga mau bertanya dulu perihal harganya. Oh, gampang Pak. Besok saya kasih price listnya. Kalau gitu besok langsung ke masjid aja Bu, habis isya. Biar warga kumpulnya enak. Siap Pak. Saya pasti kasih harga yang bagus. Tenang aja. Baik kalau begitu Bu, saya permisi dulu. Asik. Bentar lagi dapat suntikan dana. Sekarang aku harus ngontak temanku itu. Halo, Sep, Asep. Kamu masih jualan kambing sama sapi kan? Iya, aku mau beli borongan. Kasih harga yang bagus dong. Iya, tenang. Bakal saya bayar lunas langsung. Wes ya, Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, saya telat. Barusan saya telepon teman saya yang punya peternakan buat pastiin harga. Wes, ayo kumpul-kumpul sini. Nanti saya panggil satu-satu ya. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sampean datang. Bu Musda. Wah, usaha sampean pasti lancar. Ini catatan mau kurban 1 kambing total 7 juta ya. Astagfirullah, 7 juta? Kemarin saya lihat banyak yang harganya di bawah 3 juta loh Bu. Ini hitungannya udah murah loh Bu. Teman saya ini peternak premium. Semua hewan-hewannya dikasih pakan khusus. Mereka ini kualitasnya sama kayak yang biasa dibeli pejabat. Ini buat korban loh Bu. Masa sampean mau beli yang biasa-biasa aja? Nggak boleh Bu, perhitungan sama Allah. Ntar rezekinya mampet loh. Bener ya, ini hewannya premium semua. Kalau emang premium ya sudah, saya ikhlas. Tapi ini cuma ada 3 juta. Sisanya saya transfer ya. Nah gitu dong. Ayo selanjutnya. Berapa Bu totalnya? Pak Adon. Nah, Pak Adon ini 1 sapi ya? Totalnya 36 juta, Pak. 36 juta? Saya gak pesen sapi limosin loh. Sapi kurban biasa saja. Loh alah, Pak Adon ini gimana? Gak ngomong dari awal. Saya udah terlanjur pesenkan loh. Gak bisa di-cancel ini. Waduh, gimana ya? Belum ngomong istri juga ini. Istri sampean gak bakal protes kalau soal kurban. Wes ta Pak, tenang ae. Monggo ini mau cash apa transfer? Transfer aja Bu. Asik, habis ini aku bisa shopping-shopping lagi. Malam itu, banyak warga yang syok dengan harga yang diberikan oleh Bu Sukemi. Namun, teriming-iming dengan kata premium dan dalil-dalil agama membuat para warga akhirnya mengikhlaskan saja. Mana nih hewan kurbannya? Bu Sukemi kok juga nggak kelihatan sih? Iya, dia yang nawarin diri buat jadi panitia, kok malah nggak muncul? Itu truknya. Alhamdulillah, hewan-hewan kita udah datang. Loh, kok kurus-kurus semua gini? Mana pada dekil? Pak, apa ini nggak salah alamat hewan-hewannya? Kita pesen yang premium loh. Enggak kok Bu, ini yang pesen Bu Sukemi kan. Dia pesennya yang low grade, pokoknya yang semurah mungkin. Saya juga bingung, kok pesennya yang paling murah, mana bayarnya belum lunas. Wah, mau nipu rupanya si Sukemi. Ayo kita geruduk rumahnya. Ayo, gak bisa dibiarin ini. Keluar kamu Sukemi. Tukang nipu, kembalikan uang kami. Bu, tolong segera lunasi pembeliannya. Astagfirullah, ada apa ini? Hei Laras, mana
Mana ibumu itu? Dia harus tanggung jawab. Ibumu udah nipu kita semua. Dia nilep uang kurban kita. Ibu lagi keluar, Pak. Bu, saya nggak tahu kapan baliknya. Yang bener kamu, jangan disembunyiin ibu kriminal itu. Bener, Bu. Saya nggak berani bohong. Kamu kasih tahu ya ibumu, besok dia harus menghadap kita di halaman masjid. Kalau nggak datang, ibumu yang kita jadikan kurban. Iya, Bu. Saya pasti kabarin ibu saya. Duh, jam segini kok ibu belum balik ya? Aduh, capeknya. Udah lama nggak belanja di mall. Bu, gawat, Bu. Tadi para warga datang bilang kalau ibu penipu. Ibu beneran nilep uang kurban mereka. Waduh, iya ya. Ibu sampai lupa kalau besok Idul Adha. Pasti hewan-hewannya udah dikirim hari ini. Mereka pada marah, Bu. Ngancem mau ngorbanin ibu kalau ibu besok nggak datang ke masjid buat ganti rugi. Hah? Sumpah? Gimana ini? Uangnya udah pada habis, ibu pakai buat belanja. Laras, ayo kita kabur aja dulu dari sini. Ibu gak mau dikurbanin. Ibu kok malah mau lari? Ayo, Bu, tanggung jawab. Jualin satu-satu perhiasan ibu. Pasti bisa nutup biaya ganti ruginya. Main aja kamu, gak sudi ibu jualin perhiasan ibu. Udahlah, kalau kamu mau di sini ya gak apa-apa. Ibu bisa kabur sendiri. Ya Allah, tolong jernihkan pikiran dan hati ibu. Duh, kalau nggak lewat kawasan masjid, aku harus muter lewat kebun orang. Takut ada ular. Semoga nggak ada yang lihat deh. Duh, bau banget sapi yang ini. Pegangin talinya yang bener. Sapinya lepas. Awas, ada sapi ngamuk. Awas, minggir semua. Saat terbangun, Bu Sukemi mendapati dirinya berada di rumah sakit dengan keadaan kaki patah. Sang anak terus berdoa untuk sang ibu, namun saat sang mantan suaminya datang, ia mengatakan bahwa sekarang Laras akan dibawanya. Para warga berbondong-bondong ke rumah sakit itu untuk menuntut Bu Sukemi atas kerugian mereka. Gak mau tahu ya, pokoknya Bu Sukemi harus ganti rugi. Tolong kasihani saya juga korban di sini. Saya menyesal sudah menipu kalian. Korban? Ini karma atas perbuatan Anda sendiri. Ingat ya, kita bakal kasusin sampean kalau nggak segera ganti rugi. Kini, Bu Sukemi yang jalan pincang-pincang harus mencari rezeki dengan bekerja serabutan. Namun, para warga sudah tidak mau membantunya. Melihat Bu Sukemi yang kesulitan, membuat Bu Musda dan Mbak Arum iba. Selamat siang Bu Sukemi. Ini saya mau nganterin titipan dari Bu Musda. Semoga bisa meringankan sedikit beban Bu Sukemi. Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Oh ya Bu, kebetulan saya butuh orang buat bersih-bersih di rumah saya. Kerjanya cuma dari jam 9 pagi sampai jam 3 siang kok. Dapat 1 kali makan. Tapi saya cuma bisa ngasih gaji 3 juta. Apa Bu Sukemi bisa? Bisa Mbak, bisa banget. Saya siap kerja kapanpun. Saya juga jago masak rendang sapi loh. Bagus kalau begitu. Ya sudah, Ibu bisa mulai kerja besok ya. Tapi maaf Bu, agama saya tidak memperbolehkan saya makan sapi. Soalnya saya Hindu. Loh, Mbaknya Hindu? Ya Allah Mbak, maaf Mbak, saya salah kira selama ini. Terima kasih ya Allah,
Ternyata orang-orang yang kuanggap paling tidak suci memiliki hati yang paling baik. Walau dulu aku kerap menghina mereka, sekarang merekalah yang menolongku. Maafkan aku ya Allah. Terima kasih banyak ya Mbak. Selama dunia masih berputar, perbedaan tak pernah pudar, terbawa keangkuhan manusia, tak ingin membagi rasa. Bukalah mata hati kita, bayangkan masa depan dunia, bersatu rasa untuk melangkah